Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, melanjutkan kajian kita pada hari Rabu yang lalu. Kita telah memahami bahwa keyakinan itu dapat menjadikan sebuah musibah terasa enteng dan ringan. Yakin yakni puncak iman. Makin mantap, makin kokoh atau makin kuat dan teguh keimanan orang, maka segala musibah yang terjadi, yang dihadapinya, yang dialaminya makin enteng dia melewati dan melalui. Makin kurang iman, ditambah lagi tidak punya ilmu dan tidak ada makrifahnya kepada Allah, maka musibah-musibah sekecil apapun menjadi berat. Padahal musibah itu satu keniscayaan, satu kemestian. Lebih-lebih bagi setiap orang yang mengaku beriman, pasti ada saja musibah. Inilah makna doa kemarin, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Wa minal yaqin, dan anugerahkan pula kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami menghadapi segala musibah. Rasanya tidak perlu kita rentang panjang lagi, karena kita sudah agak lama memahaminya pada pertemuan yang lampau. Yang intinya adalah apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berlalu bagi seorang mukmin itulah yang terbaik. Apa yang terjadi bagi siapa yang mukmin itulah yang terbaik. Yang tidak terjadi tidak baik. Dan apa yang sudah terjadi itu adalah qadarullah. Terjadi, berlaku sesuai dengan takdir, sesuai dengan ketetapan dan keputusan Allah di alam sana. Makanya kita diajarkan jangan membaca kok, jangan membaca andaikan, jikalau, sekiranya terhadap apa yang sudah terjadi. Lebih-lebih masalah musibah, karena semuanya itu terjadi atas kehendak Allah, izin Allah. Maka kita bacalah qadarullah, wa ma syaa fa'ala, apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Dalam hadis disebutkan, wa inna sabaka syai'un, apabila sesuatu menimpamu, suatu musibah, fala taqul, maka jangan engkau ucapkan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Jikalau, sekiranya, atau seandainya, atau kok saya melakukan ini, memperbuat ini, tentu tidak begini, tidak begini, tidak begini. Jangan bilang begitu. Dia sudah terjadi. Tapi walakin qul, tetapi katakanlah qadarullah. Qadarullah ini sudah Allah takdirkan, dan ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Dia kehendaki ya sudah terjadi, dan itu yang terbaik. Mari kita terima. Rasanya sekedar untuk mengingatkan dan mengulang kembali apa yang telah kita jelaskan dalam pertemuan yang lampau sudah cukup. Mari kita sambung. Lanjutannya adalah Allahumma matti'na
bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami dan penglihatan kami, wa quwwatina, dan dalam kekuatan kami, ma ahyaitana, selama kami masih hidup. Mati'na, beri kami kesenangan atau kenikmatan melalui asma, telinga, dan absar, mata, dan kekuatan. Ulama menyebutkan pemahamannya adalah yaitu kita memohon kepada Allah agar pendengaran kita sehat, berfungsi sebagaimana mestinya. Penglihatan kita juga begitu, bahkan kekuatan fisik kita juga begitu, supaya dengan begitu kita bisa melaksanakan berbagai macam amalan kebajikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam hal-hal yang bermanfaat. Maka kita mohon kepada Allah, beri kami kesenangan, beri kami kenikmatan melalui pendengaran, kenikmatan pendengaran. Karena dua hal ini, pendengaran dan penglihatan, kedua-duanya itu yang menyampaikan kita kepada ma'rifah kepada Allah. Memang semua anggota tubuh kita mohonkan agar kita dianugerahinya kenikmatan. Tapi dua panca indera inilah yang berfungsi untuk mengantar, menyampaikan kita mengenal Allah. Yang pertama telinga. Melalui telinga lah kita dapat mendengarkan ayat-ayat Allah, dapat mendengarkan ilmu, tausiah, penjelasan ulayan para ulama mengenai apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Allah. Untuk itu mati' Nabi Asma'i, beri kesenangan kami melalui telinga kami, sehingga telinga kami tetap berfungsi. Jika dia berfungsi, kami masih bisa mendengarkan ayat-ayat-Mu yang dapat mengantarkan kami mengenal, mentauhidkan. Kalau absar, wa absarina, penglihatan, melihat alam ciptaan Allah, ayat-ayat yang tidak tertulis. Ayat kedua, pertama ayat yang tertulis, Al-Quran, Qur'aniyah. Ini ayat yang tertulis ini, tapi tidak, ini tafsir. Al-Quran, Mushaf, ayat yang tertulis. Ayat yang tidak tertulis, alam. Alam dengan mata, yang tertulis telinga. Aktifkan telinga kita ketika mendengarkan ayat-ayat itu dibaca, dijelaskan, diterangkan dan diuraikan oleh para alim. Aktifkan mata kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya mengantarkan kita untuk mentauhidkan Allah, mengenal Allah. Wa quwwatina, dan segenap kekuatan kami. Sehingga kekuatan itu kami bisa melaksanakan amalan ketaatan. Puncaknya jihad. Sebab Allah cinta kepada mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding dengan mukmin yang lemah dalam segala hal. Dalam segala hal, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dibanding dengan mukmin yang lemah. Maka kita minta wa quwwatina, beri pula kami kesenangan, kenikmatan melalui kekuatan kami. Sehingga kekuatan yang kami miliki, kami bisa melakukan berbagai macam amalan ketaatan, berjihad, memperjuangkan agama-Mu.
membelanya, mempertahankannya, menyebarluaskannya, dan seterusnya. Jadi Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyatana. Selama sepanjang kami hidup, beri kami. Itulah para ulama-ulama dahulu kala, umur panjang-panjang. Walaupun tidak semuanya umur panjang. Dengan panjang umur mereka masih punya kekuatan mata, kekuatan telinga, kekuatan badan, kekuatan fisik. Sehingga mereka mampu menulis berdakwah. Ketemu hadis Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala, panjang umurnya, baik amalan. Manusia terbaik umurnya panjang, baik amalannya. Makin panjang umur, makin bagus. Kalau kita fungsikan asma, absar, quwwah. Itu yang kita minta kepada Allah. Makin banyak manfaatnya, makin banyak faedahnya, makin banyak gunanya bagi kita dan orang lain, makin bagus. Sebab khairun nas ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak faedahnya, manfaatnya bagi orang lain. Makin banyak faedah kita, manfaat kita, guna kita, dan makin banyak kita dipakai, dipergunakan oleh makhluk lain, bukan hanya manusia, makhluk lain, makin bagus. Makanya amalan yang terus mengalir itu umumnya amalan yang sifatnya untuk orang lain. Sedekah jariah untuk orang lain, wakaf. Ini masjid, wakaf. Ilmu yang dimanfaatkan, diajarkan. Anak saleh, manfaat untuk anak. Air yang digali, rumah yang dibangun, masjid yang didirikan, buku-buku yang ditinggalkan, karya-karya yang diwariskan, semuanya untuk orang lain. Sebaik-baik manusia yang banyak faedahnya, manfaatnya untuk orang lain, banyak. Janganlah hidup untuk diri sendiri. Kalau Nabi Muhammad hidup untuk diri sendiri, tak perlu capek-capek, susah-susah, payah-payah untuk berdakwah. Untuk berdakwah. Ahli ibadah tidak ada didoakan oleh guru. Tidak. Dia tidak ada didoakan oleh serangga, tidak didoakan oleh ikan-ikan, dan tidak didoakan oleh malaikat-malaikat. Malaikat tidak merendahkan diri, tidak tawadhu. Malaikat tidak menghentikan aktivitas terbangnya untuk ahli ibadah, tapi untuk ahli ilmu. Kenapa? Ahli ilmu itu ilmunya berguna. Orang alim, guru, pengajar yang mengajari orang banyak kebajikan-kebajikan, burung berdoa untuknya. Serangga juga, ikan juga, malaikat-malaikat juga, penduduk langit juga, penduduk bumi juga. Allah pun ikut bersalawat kepadanya. Apa doa mereka? Rahmati ini orangnya, ampuni dosa orang ini. Kenapa begitu? Karena orang alim atau guru itu banyak menyebarkan ilmu kebajikan. Makin tinggi nilai suatu ilmu, makin bagus untuk orang. Inilah kita pernah berpesan kemarin dengan depan guru-guru, syukurlah kita jadi guru. Karena jadi guru itu salah satunya adalah banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka mengajarlah dengan ikhlas. Makanya keutamaan orang alim dibanding orang abid lebih tinggi lagi. Nah, Allahumma ya Allah, matti'na bi asma'ina. Beri kesenangan, beri kenikmatan kami melalui pendengaran kami ini, melalui penglihatan kami, melalui kekuatan kami, supaya dapat kami pakai, kami pergunakan untuk berbuat baik dan juga dapat berbuat baik untuk orang banyak. Luar biasa. Tadi nih Ustaz kita, Ustaz Dian, Muhammad Dian Fadilah, bincang-bincang tadi, katanya kenapa ya para guru-guru itu jarang yang sakit. Sakit ada, tapi jarang sakitnya tidak lama-lama. Iyalah, semua orang berdoa untuk kepentingannya, bukan hanya manusia. Andaikan sang murid lupa mendoakan guru, tapi burung tidak lupa, serangga tidak lupa, ikan tidak lupa, alam tidak lupa, batu tidak lupa, pohon-pohon tidak lupa.
Murid bisa jadi dia lupa kepada jasa gurunya, lupa dia menuakan gurunya, lupa dia berbakti kepada gurunya, lupa dia menghormati gurunya, tapi alam berbakti kepadanya. Karena guru telah mengajarkan kepada orang banyak bagaimana memperlakukan alam. Saya lihat dalam kitab syarahannya, kenapa burung berdoa? Kenapa serangga berdoa? Kenapa ikan berdoa? Kenapa juga malaikat? Kenapa alam? Allah beri ilham kepada burung, kepada serangga, kepada ikan untuk menuakan orang ini, orang alim ini. Karena orang alim ini telah mengajari orang banyak bagaimana berbuat baik kepada alam. Bagaimana memperlakukan alam dengan baik. Itu ilmu. Sehingga alam itu berdoa kepada Allah untuk orang ini. Bukankah guru mengajari, nih, jangan dianiaya binatang. Kasihan kita berdosa. Berdosa kita masuk neraka. Kira-kira begitulah bunyinya. Itu zalim namanya. Nanti dia mengadu kepada Allah di akhirat. Kalau bunuh saja, jangan aniaya. Pohon-pohon jangan ditebang. Nanti banjir, nanti golodo. Oh, banyaklah nasihat sang guru. Alim. Orang alim di sini bukan berarti orang siap barangkang disuruh, nah begitu loh. Itu apa? Al-Mukarram itu. Yang senyum ini. Padahal dia di samping siap barangkang, orang alim berilmu ya juga. Ini ya. Kenapa? Dia telah memakai telinganya, matanya, kekuatannya untuk di samping kemanfaatan dirinya dan juga untuk bersyukurlah. Saya bilang kalau ada guru-guru yang mulia di sini, bersyukurlah kepada Allah. Syukurlah kita diberi taufik oleh Allah untuk jadi guru. Biarlah murid itu lupa dengan kita, tidak masalah. Tapi alam tidak lupa. Bisa jadi guru murid dibuli oleh anak-anak seperti dalam medsos. Silakan saja. Tapi ingat, alam menghargai jasa guru. Malaikat tunduk, tawaduk, merendah diri kepada orang ini. Luar biasa. Karena dia telah memfungsikan itu panca inderanya untuk. Mari kita hormati guru. Mari kita muliakan guru. Mari kita doakan. Jangan pula kita kalah daripada serangga. Serangga saja yang tidak langsung diajari oleh seorang guru, berdoa dia kepada Allah. Burung saja yang tidak langsung masuk lokal bersama seorang guru, tidak bawa buku lagi. Tapi dia berdoa kepada Allah. Kenapa? Guru ini mengajari kepada muridnya. Jangan burung ditembak, tidak ada gunanya. Burung itu berkicau. Kadang-kadang dia bertasbih, memuji Allah. Ditembak dia. Salah kita ini. Nah, nih guru. Apa guru saja? Tidak. Siapa saja. Berdoalah kepada Allah agar panca inderanya, terutama telinga dan matanya, terus sehat, bisa dipakainya untuk hal-hal yang berguna dan baik. Itu doanya, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaina waj'alhu al-waritha minna waj'alhu, dan jadikanlah dianya al-warith, warisan dari kami. Jadikan dianya waj'al, warisan daripada kami. Ada dua makna. Makna pertama, warisan itu kan apa yang ditinggalkan. Yang namanya warisan, apa yang ditinggalkan untuk pewaris atau ahli waris. Maka ini maknanya adalah memohon kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada bawa Quran, silakan buka Quran. Surat Asy-Syu'ara
Asy-Syu'ara ayat ke-84. Surat yang ke-26 Asy-Syu'ara. Kalau bawa Quran. Kalau enggak saya ada bawa. Ayat 84-nya berbunyi begini. Sudah ketemu? Ayat 84. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku, ya Allah, waj'al, dan jadikanlah li aku lisana sidqin, sebutan yang baik bagi orang-orang yang belakangan. Apa ini? Ini kan doanya Nabi Ibrahim. Yakni, ya Allah, jadikanlah aku ini menjadi sebutan yang bagus, yang baik bagi orang-orang sepeninggalku. Ketika aku sudah mati, sudah tidak ada lagi dalam kehidupan dunia ini, tapi tetap lisan orang menyebut dengan kebajikan. Karena telah memakai, memanfaatkan, mempergunakan pendengaran, penglihatan dan kekuatan untuk yang baik-baik dan manfaat untuk lain. Kita ambil satu sosok Buya Hamka. Beliau dapat lisan sidqin karena beliau telah pakai kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, pendengarannya, penglihatannya, kemampuan, kekuatannya. Lahirlah karya-karya tulis beliau. Sampai sekarang menurut saya yang mencintai beliau, belum tertanding beliau menjadi ketua MUI. Ketua-ketua MUI setelah itu ketua. Tapi ketua beliau tidak sama dengan ketua MUI setelah itu. Sosok beliau sampai sekarang tetap menjadi lisan sidqin, sebutan yang baik. Kenapa? Beliau telah Allah beri kesenangan, kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan kemampuan beliau. Sehingga itu menjadi warisan bagi orang belakang. Menjadi warisan bagi orang belakang. Apa itu warisan? Yang ditinggalkan. Kalau dapat, berusahalah kita sepeninggal kita. Belang kita masih ada, gading kita masih ada. Ini adalah petua orang kampung Ambo. Sama tikut yang sabih ngiong. Bau kau tak dong ngiong leh. Siang mati. Jangan seperti itu. Kau dapat harimau salah. Harimau mati, meninggalkan belang. Gajah mati, meninggalkan. Jadi janganlah mati kucing. Sebab belang itulah yang menjadi warisannya. Gading itu yang menjadi warisan, sehingga dipakai orang. Dia mati, orang tadi masih memakai gadingnya. Oh, dari gading mah. Sedangkan cerutu, saya bangga orang pakai gading. Gading cerutu. Gading mah, enggak gading lain juga sih. Bangga, warisan. Jadi matinya gajah, gading dipakai orang, warisan. Matinya harimau, belangnya masih dipakai orang. Itu warisan. Tapi matinya kucing apa? Tidak ada. Paling-paling menjadi pantunnya ada. 2-3 kucing balari. Tidak sekacang kucing bal. Ada itu. Bukan 23, 23 bisa dicari. Tapi tidak ada serencak sejatnya hilang. Ayah, orang-orang itu nanti hilang.
Itu kucing. Jadi waj'alhu ayatnya waj'al li lisanas sidqin. Jadikan aku ini lisanas sidqin, lisan sebutan yang baik bagi orang sepeninggal. Sampai sekarang nama Nabi Ibrahim dibaca. Setiap orang membaca salat, bacaan salat Ibrahim baca orang. Bahkan milah yang dibawa Nabi milah Ibrahim. Milah Ibrahim, agama Ibrahim. Setiap orang ke Makkah, sering orang menyebut panggilan Nabi Ibrahim. Begitu seterusnya. Maka berusahalah kita untuk ada warisan kita sepeninggal kita. Apa warisan kita? Macam-macam. Yang 10 itulah. 10 yang terus berngalir bermanfaat untuk orang sudah mati. Tidak sekarang. Sekarang habis lah kaji kita semua. Nanti minggu depan tidak ada kaji saya lagi kan. Salah satunya kan ilmu, wakaf, anak, masjid yang dibangun, air yang dialirkan, rumah untuk dipakai oleh musafir, macam. Nanti kita jelaskan itu. Terus mengalir. Itu namanya warisan. Jadi kata Nabi Ibrahim, waj'alni, jadikanlah aku ya Rabb lisan sidqin, menjadi sebutan yang bagus, sebutan yang indah. Fil akhirin, pada orang belakangan. Artinya, berikanlah aku taufik, berikan aku petunjuk agar aku bisa melakukan suatu amal, suatu perbuatan melalui telinga, melalui mata, melalui kekuatanku, sehingga dengan amal itu walaupun aku sudah mati tetap menjadi waris. Luar biasa doa ini. Namanya lisana doa Nabi Ibrahim. Jadi itulah yang saya contohkan tadi kan satu ulama Buya Hamka. Yang paling parah satu isabi orang nama syok mengkuruk orang menjadi. Satu mengkuruk orang menjadi aja. Jalah jadi nenek lampir itu mengkuruk orang menjadi awak. Saya baca sampai situ jangan diterjemahkan. Enggak boleh. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Dan jadikanlah balasan kami yang sesuai, yang setimpal atas orang yang menzalimi kami. Anan sa'ru itu balasan. Orang yang telah menzalimi kami, yang telah memperlakukan kami dengan sewenang-wenang atau melakukan tindakan penganiayaan kepada kami, ya Allah, jadikan balasan yang sesuai, yang setimpal atas orang yang telah memperbuat itu kepada kami. Yakni jangan sampai kami membalasi lebih daripada apa yang kami terima, dan jangan sampai dibalasi melebihi daripada apa yang kami alami. Pula doa indah. Waj'al tha'rana ala man zalama. Jadikanlah balasan kami balasan yang sesuai, yang setimpal atas orang yang telah menzalimi. Ya, kok kece orang kampung ambo kok. Itu yo mengko nak mangkuih doa mangkuih kok ndak mustajab. Apa itu? Jalan becek, kita berjalan,
atau kita pakai motor, lalu ada mobil kencang-kencang, kepercik celana kita di mobil, celana putih, masih basandang terikan, ya. Lalu kita doa, rajin lapak, itu tidak sarana, tidak seimbang. Rajin lapak lah macam tu bahasa. Ya, tidak seimbang, kan kepercik, kumuh sedikit saja kain kita, lalu kita doakan rajin lapak. Nah, pelemparan rajin lapak masuk ngarai. Atau sesuai dengan orang pedagang, tak kicih Rp25, kita niatkan bunci laporin itu 7 keturunan. Anda 7 keturunan dulu Rp25. Sekarang doang Rp25 apa? Nah gitu kan? Dikicuh orang kita. Kalau kan kicuh aku sekarang sakit hati, Pak. Sebab nampak nongok, Pak. Diminta orang apa? Dicili orang apa? Dipungli orang tidak masalah, tapi dikicuh orang kuasan. Pandia bana kita jadi. Nampak mana kita kok memang ongok raya. Kita doa. Ini sakang. Itu malah tuh barunya. Oh nah. Hanya gara-gara membeli lansek yang pada Rasulullah, lalu kita doa tidak seimbang. Jadi tidak sarana. Jadi kita waj'al sarana alaman zalamana. Ya Allah, jadikanlah balasan yang setimpal, yang sesuai atas orang yang telah menzalimi kami. Man alaman zalam. Kalau tidak bisa kita memaafkan, tidak bisa kita tabah, tidak bisa kita justru membalas yang buruk dengan baik, setidak-tidaknya balasannya sesuai, setimpal. Wansurna ala man adana, bantulah kami dan tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami atau tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang yang telah memusuhi kami, adana, memusuhi kami. Artinya beri kami kemenangan menghadapi orang-orang yang telah memusuhi kami. Bantu kami, tolong, hampir sama dengan wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Bantu kami, tolong kami menghadapi mereka-mereka ini. Sebab kekuatan itu, kemampuan itu, kesanggupan itu datangnya daripada Allah. Kita tidak boleh ujub merasa bangga dengan kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kehebatan. Tidak boleh ujub. Ujub itu melupakan dia namanya. Sebab kita ini tidak ada sedikit pun punya apa-apa kalau dia tidak beri. Tidak ada punya apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwata illa billah. La ta'khud mimma tuhibbu illa billah. Kamu tidak akan bisa menggapai, meraih, mengambil, mendapatkan, memperoleh apa yang kau inginkan. Jadi juga atas izin Allah. Walaupun semiang, sedikit. Kamu tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk mengambil apa yang kau inginkan kecuali atas izinnya juga. Jadi la ta'khud mimma tuhibbu illa billah. Jadi makna la haula, engkau tidak berdaya sedikit pun. Tidak punya kemampuan sedikit pun, tidak punya daya upaya sedikit pun untuk mengambil sesuatu walaupun remeh kalau Allah tidak. Itulah la haula. Maka bagaimanapun hebatnya kita, kuatnya kita, bagusnya taktik, strategi, program berencana kita, tetap jangan lupa. Sebab pertolongan itu dari pertolongan dari Dia. Kalau kita sudah melupakan itu,
maka ketika itu kita sudah termasuk sama dengan orang kafir di sisi. Karena orang kafir lah yang selalu memamerkan, membanggakan kehebatannya tanpa membawa-bawa Allah. Kita tidak. Sebab kalau Allah telah mendatangkan kemenangan, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menampi, menghalangi Muhammad. Tidak ada. Lamanya, tidak ada yang bisa menghambat. Tidak ada yang bisa mencegah. Kalau dia sudah berkehendak untuk itu. Maka kekuatan kita susun, taktik strategi kita mantapkan, rencana laporan kita kaji ulang, sudah itu baru wansurna. Ala man adana, ala untuk makna ala itu untuk mengalahkan, menghadapi. Wansurna ala man adana atau wansurna alal qaumi. Tolong kami, bantu kami ya Allah untuk menghadapi, mengalahkan orang-orang zalim atau musuh-musuh kami dan segala macam. Nah, termasuk ini bulan April. Nah, bulan April. Bantu kami, tolong kami ya Allah menghadapi namanya Ghazul Fikri. Perang ini. Sebab kalau perang ini tidak semua orang. Nah, kalau ini yang berperang tidak semua orang bisa dibawa. Namanya Ghazul Fikri. Perang pikiran. Kalau perang saraf gila orang. Kalau perang urat saraf bangkak-bangkak sekarang. Perang pikiran. Saya ingat buku itu sekarang tak siapa meminjam. Orang meminjam itu betulnya penyakitnya, tidak mau mengembalikan. Bukunya judulnya Ruh Islam, dikarang oleh Buya Mansur, gurunya Buya Muka. Saya sudah garis-garisi buku, tapi sekarang saya masih ingat saya yang menggarisi dengan spidol merah di halaman sebelah sini. Kata beliau, apapun bisa dibawa untuk perang. Sapu bisa, tombak bisa, bambu runcing bisa, amai-amai bisa, apa-apa bisa, gaek-gaek bisa, anak-anak bisa, ayam pun bisa dibawa untuk perang. Karena itu kekuatan. Tapi kalau perang ini tidak bisa semua. Kalau kata Guru Pak ini salah, high politik. Nah itu sudah, kalau high politik itu tidak main kita lagi. Kalang-kalang beliau ke atas saja. Itu bukan makanan orang surau ini. Nah, tolong kami menghadapi perang taktik strategi besok ini. Kenapa? Ya besok ini kan penentuannya. Jangan sampai kita selaku kaum muslimin merasa tidak dihormati lagi, tidak diberi kebebasan lagi untuk menjalankan keyakinan kita. Mansurna ala man adana, siapapun yang memusuhi kita. Terus ke atas meminta, jangan lupa. Di samping kita berusaha bagaimanapun tempuh cara-cara yang baik, yang fair, tapi janganlah sampai kita melupakan yang di atas, karena dia yang menentukan. Akan qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Tuh. Kemudian selanjutnya terus ya. Wala taj'al musibatana fi dinina, ini yang paling pokok. Dan jangan ya Allah taj'al, wala taj'al. Mudah-mudahan nampak lagi tulisannya. Dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Artinya jangan musibah yang ditimpakan kepada kita itu dalam masalah-masalah agama.
Sehingga mengakibatkan kalau ujian mengenai agama, kita ambil agama, ujian mengenai keyakinan, mengenai keimanan, mengenai tauhid, akidah, jangan sampai itu menimpa kita. Sebab tak semua orang bisa mampu menghadapi ujian berupa keimanan, keistiqamahan, keyakinan, akidah, tauhid. Banyak orang yang gagal. Jangan jadikan musibah yang menimpa kami dalam masalah-masalah keyakinan kami, kepercayaan kami, ibadah kami. Tiba di ibadah, janganlah ibadah kami ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Tiba di akidah, janganlah sampai akidah kami akidah yang tidak sahihah, akidah yang tidak benar. Tiba di akhlak kami, janganlah akhlak kami akhlak adab-adab yang kami adopsi dari Yunani misalnya. Ada orang pulang adopsi adab dari Yunani, dari Jepang, dari Korea. Padahal adab Islam itu agama adab. Ajang kami nanti diuji, ditimpai musibah dalam masalah agama ini yang mengakibatkan kita lari pada ajaran agama, tidak mampu kita istiqamah. Yang susahnya kita musibah dalam agama, salah satu bentuk musibah agama adalah orang ketika diberi dia kebenaran dan penjelasan, ini yang benar, ini dasarnya, dan tidak mau terima. Ketika itu dia ditimpa oleh musibah dalam agamanya. Pak, Bu, ini tidak ada ajarannya, Pak. Tidak ada dasarnya. Kalau memang ada dasarnya, silakan Pak. Ini pendapat Imam Syafi'i kah ada dasarnya, silakan Pak. Ini pendapat Ahmad, silakan. Tapi ini memang tidak ada dasarnya Pak. Ini adalah buatan karangan saja. Oh, tidak mau dia. Oh, bagaimana begini? Ketika itu dia sedang ditimpa musibah dalam agamanya, ya tidak mampu dia mengatasi. Tidak mampu dia mengatasi. Atau musibah dalam agama, macam kalau kita sabut satu-satu aja lah. Yang jelas intinya sudah jelas. Wala taj'al musibatana fi dina. Maka malas, tidak mau berilmu, tidak mau berbuat ketaatan, kare kapalo, termasuk nanti kita dikuasai oleh kaum kafir, di bawah jajahan orang asing, diberlakukan dan diobok-obok, diacak-acak agama kita, itu musibah dalam agama. Wala tajal, dihadu-hadu kita, diadu atau dihadu, dihadu-hadu ulama sama ulama, ulama dengan umat, dihadu-hadu kelompok dengan kelompok, dipanas-panasi, dikompor-kompori, diminyak-minyaki, sampailah masing-masing kelompok merasa dia yang benar. Itu musibah dalam agama kita. Kullu hizbin bima ladaihim, masing-masing bangga merasa hebat, dia yang paling benar, yang paling benar. Itu musibah. Musibah yang menimpa kita dalam agama kita, kita bisa dipecah-pecah, diobok-obok, diadu-adu. Kita saling kita yang berkuampas, orang tepuk tangan. Antara lebih mempeributkan sesuatu. Ini kaedahnya begitu. Dua ekor anjing yang peributkan tulang, anjing yang ketiga mana? Itu masalah. Itu kaedahnya. Dua ekor anjing mempeributkan tulang, yang kemana? Anjing yang ketiga, anjing tinggal ambil tulang tu lah. Awak lah cangkap. Lama luku-lukuan. Lah pesong-memesong, lah songeng-menyonggeng, ada tinggal ambil. Lah saya kelihatan. Ada yang jadi presiden juga. Saya kelihatan. Ahli kita. Ini contoh. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Dan janganlah ya Allah, engkau jadikan dunia ini akbar hammina. Janganlah jadikan dunia ini bagi kami akbar, sebesar-besar cita-cita kami, tujuan kami.
Apa itu ham? Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ham itu kemauan kuat, keinginan, niat, tujuan, tekad bulat, itu ham. Jadi janganlah jadikan dunia ini sebesar-besar tekad kami, tujuan kami, niat kami. Apa maksudnya? Sudah jelas. Janganlah taj'al akbara qasdina, sebesar-besar maksud kami, ketergantungan kami kepada dunia. Dan jangan jadikan dunia itu bagi kami menjadi ukuran. Bahayanya begini. Man kanatid dunya hammahu, siapa yang tujuan hidupnya, orientasi hidupnya adalah dunia melulu, standarnya, ukurannya dunia, dan dunia sebagai tumpuannya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, maka akan Allah jadikan kefakiran itu ada di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu, padahal dia tidak akan mendapatkan dunia ini kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Apa maksudnya? Siapa yang dunia ini menjadi orientasinya, dalam istilahnya hamnya, menjadi tujuan utamanya, maka urusannya bercerai-berai. Karena dunia ini makin dikejar, banyak yang bercerai-berai, banyak tangga, banyak yang tercicir, banyak yang lapeh. Amu orang gerak pengak basi salah, pakai ilmu sadolan, ilmu basi. Kalau dunia orientasinya dipakai ilmu basi pakak, basi bana, basi apa? Basi enggak, basi andi, basi toja, basi mada, basi sadolan. Dunia. Farraqa amaru, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Satu. Dan dijadikan di hadapan matanya kefakiran, merasa kurang. Tidak pernah puas. Dunia ini makin dikejar, makin kencang dia berlari. Kata orang, dunia kau cuma minum air lawi, makin diminum, kamu tidak pernah minum loh. Kecil orang loh, tidak pernah minum. Kecil orang air lawi asin, kamu pun belum pernah. Kecil orang tu ambil, kecil orang cuma minum air lawi, makin diminum, andaikan yolah, dunia seperti itu. Tidak pernah kenyang-kenyang, tidak pernah anti-anti. Dunia makin muda, orang makin tua. Dunia bikin orang tua merasa muda. Dunia. Ada hal yang membuat orang tua tetap muda. Pertama dunia. Tidak pernah tua orang di dunia. Maka janganlah jadikan dunia itu sebesar-besar tekad dan tujuan kami. Akbar ham. Cepat saja, dari ringkas saja. Disebutkan berikutnya wala taj'alid wala mablagha ilmi. Mablagh puncak pencapaian ilmu kami. Mablagh ukuran kami, puncak kesusahan kami dunia. Jalan itulah. Seakan-akan orang itu kalau sudah menjadi ini, seakan-akan semua sudah di tangan. Jangan itu jadi standar ukuran. Mablagh puncak ilmu kami. Dan itulah terjadi.
dan sedang terjadi, kemungkinan akan terjadi. Tanpa mencela siapa-siapa, standar orang berhasil tidak berhasil adalah di dunia. Yang pertama bahasa, yang kedua eksak. Ukuran orang, ukuran kesuksesan, ukuran kehebatan, itu puncaknya dunia. Jadi janganlah dunia itu menjadikan puncak ilmu kami. Mablagha ilmillah. Dunia aku menjadi puncak ilmu. Ilmu tentang mati, tentang akhirat, tentang hakikat hidup. Kenapa hidup? Apa yang mesti lakukan hidup? Tidak ada. Kosong melompong. Karena yang menjadi standar ukuran adalah ilmu dunia. Perlu menjadi ke sisi pandang keyakinan kita bahwa ilmu itu semakin menjauhkan kita daripada pemilik ilmu itu Allah, maka ilmu itu makin hina. Ya. Ilmu itu apabila dipelajari semakin menentang, mengerengkang kita kepada pemilik ilmu. Siapa pemilik ilmu? Allah. Dia alim. Dia mengasih ilmu. Dia mengasih alat supaya kita bisa berilmu. Makin ilmu itu membawa kita mengerengkang kepadanya, makin bobrok orang. Makin tinggi ilmunya, makin mencilangaknya, katanya makin diagonya Allah. Oh Pak, diagonya Allah. Ajalah ilmu itu kita pelajari, kita tuntut, membuat kita durhaka, bangkang, sombong, menentang dia. Jangan. Itu makanya ukuran ilmu itu sisi pandang keyakinan kita, ilmu yang terbaik, ilmu tertinggi, ilmu yang dapat mengantarkan kita kepada siapa dia. Siapa dia? Mengenal dia. Sehingga ilmu yang tertinggi itu ma'rifatullah. Ilmu tertinggi ma'rifatullah, mengenal Allah. Bukan berarti kita dalam mencari ilmu dunia, enggak. Tapi jangan tuh jadi puncak. Yang mereka tentang itu hebat lah, tapi dalam masalah urusan-urusan akhirat yang paling kita takuti salah satunya, kita buka Quran, surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang ke-30 ayat 7. Kita lihat ya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum, surat ke-30, ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Mereka mengetahui yang zahir daripada hakikat hidup dunia ini, sementara mereka terhadap akhirat gafil, lalai. Apa itu? Mereka tidak mengetahui keimanan, hukum-hukum syariat. Mereka hanyalah yang lahiriah dalam kehidupan dunia ini. Dan mereka tidak tahu hakikat hidup. Hakikat hidup. Kenapa hidup? Apa yang mesti dilakukan oleh hidup dan kemana nanti setelah hidup. Mereka hanya tahu yang zahirnya, yang kulit-kulitnya saja. Sehingga mereka dari akhirat tidak punya sedikit pun ilmu. Karena hakikat hidup itu tidak tahu. Orang kalau mengerti untuk apa dia hidup dan untuk apa dia dihidupkan, apa tujuan hidupnya, apa hakikat hidup, apa yang mesti dilakukan hidup, kemana setelah hidup ini, maka mereka sudah mengerti namanya, ada ma'rifahnya dari dunia. Tapi kalau tidak, sehebat apapun orang pasti zahir. Kalau sisi pandang orang zuhud, ya namanya kulit-kulit dunia, kulit-kulit hidup, hakikat dunia. Ya'lamuna zahiran, mereka hanya tahu yang lahiriah daripada kehidupan dunia, dan daripada akhirat mereka lah
Janganlah ya Allah jadikan mablagh ilmina, puncak pencapaian ilmu kami dunia. Terakhir, wala tusallit alaina man la yarhamuna. La tusallit, janganlah Allah yang menguasai kami itu, yang menjadi sultan, tusallit, yang menjadi sultan, penguasa, pemimpin kami itu, orang yang tidak menyayangi kami. Kampung sayang lo kurang kapi le, sayang lo kurang sabalah di perkawa, jalan. Wala tusallit, janganlah jadikan yang menguasai kami, yang memimpin kami, yang memerintah kami, orang yang tidak menyayangi kami. Bahkan mereka benci, buruk sangka kepada kami. Bahkan ikut-ikut menghina kami, padahal kami sama dengan dia. Janganlah orang seperti ini ya Allah, memana kami. La tusallit, jangan. Cocok mana sebentar lagi. Janganlah la tusallit alaina. Janganlah yang mensultani kami, yang menguasai kami, orang yang tidak punya sedikit pun. Selalu curiga kepada kami. Sedikit-sedikit kaum muslimin, sedikit-sedikit orang Islam, sedikit-sedikit. Sekarang orang Islam ni orang kacau, orang pandiaban, orang tak tahu tentang masalah tetek bengek dunia. Para Islam tu mengatur semua. Janganlah beri kesempatan untuk menjadi pemimpin penguasa kami orang yang seperti la yarhamuna, tidak sedikit pun menyayangi kami. Justru mengandangkan situmin kami. Mengandangkan situmin kami. Kandang situmin. Jadi kalau bahasa Indonesianya kan mengandang situmbinkan kami. Jalan. Menjarakan lah. Saya akan malas pula menyebut itu. Ibu ini orang yang suka terang-terangan ini. Itu kaji kita malam hari ini. Ada sekian hal yang memang penting kita garis bawahi, yang semuanya telah kita sampaikan. Pentingnya kita berdoa dan memahami doa. Karena doa itu mengajak kita tauhid. Doa mengajak kita keimanan, akidah, keyakinan. Dan doa itu ibadah yang paling cepat mengantarkan kita berhubung kepada Dia. Doa tidak bisa disekat, dibatasi, dihambati oleh ruang dan waktu dan keadaan. Di penjara orang bisa berdoa, di KB orang bisa berdoa, di tower orang bisa berdoa, di pakuk muncul orang doanya. Semua doa tidak butuh gerakan. Doanya butuh kesungguhan hati, keyakinan hati, penuh harap kepada Dia. Itulah doa, itu istimewa. Makanya kita pahami doa ini sambungan kajian lampau tentang pelajaran kita tentang tauhid dan keimanan. Semoga ada faedahnya. Ada yang ragu? Amin. Alhamdulillah dianggap selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.